Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrio Hora Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro sesi 14. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat, bagaimana pula hubungannya dengan tabungan. Konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan agregat. Berikut adalah pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat. 1. Konsumsi rumah tangga akan meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, konsumsi rumah tangga yang menurun akan menurunkan permintaan agregat. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat juga mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan permintaan agregat. Yang keempat, suku bunga juga mempengaruhi konsumsi dan permintaan agregat. Adapun hubungan antara konsumsi dan tabungan. Yang pertama, konsumsi dan tabungan sama-sama berasal dari penghasilan. Kedua, konsumsi adalah pengeluaran dari penghasilan, sedangkan tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Ketiga, konsumsi dan tabungan memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan. Keempat, konsumsi dan tabungan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, konsumsi dan tabungan dapat mempengaruhi permintaan agregat. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskanlah dengan maksimal tentang teori siklus hidup serta teori pendapatan permanen. Teori siklus hidup dan teori pendapatan permanen adalah dua teori ekonomi yang berhubungan dengan konsumsi. Teori siklus hidup menyatakan bahwa tingkat konsumsi seseorang selama hidupnya berkaitan erat dengan pendapatan disposibelnya. Model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode: masa muda, masa produktif, dan masa pensiun. Selama masa muda, seseorang cenderung meminjam uang untuk membiayai pendidikan dan membeli rumah. Selama masa produktif, seseorang cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan menghabiskan lebih banyak uang untuk konsumsi. Selama masa pensiun, seseorang cenderung mengurangi pengeluaran dan mengandalkan tabungan dan aset untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa tingkat konsumsi seseorang tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini, tetapi juga pada pendapatan masa lalu dan masa depan yang diharapkan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatan permanen mereka, yaitu pendapatan yang diharapkan akan diterima dalam jangka panjang. Pendapatan permanen dihitung dengan mengambil rata-rata pendapatan selama beberapa tahun terakhir. Kedua teori ini memiliki implikasi yang penting dalam kebijakan ekonomi dan perencanaan keuangan. Misalnya, teori siklus hidup menunjukkan bahwa seseorang harus memperhitungkan pengeluaran selama masa pensiun ketika merencanakan tabungan dan investasi. Teori pendapatan permanen menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang memberikan intensif untuk meningkatkan pendapatan jangka panjang dan meningkatkan konsumsi jangka panjang. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana dengan konsumsi jika berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku konsumen seseorang. Saat berada dalam situasi ketidakpastian seperti perubahan ekonomi, perubahan politik, atau keadaan darurat, orang cenderung menjadi lebih hati-hati dalam pengeluaran mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen selama ketidakpastian meliputi 1. Ketidakpastian ekonomi. Ketika ekonomi mengalami ketidakpastian seperti resesi atau fluktuasi pasar, orang cenderung mengurangi pengeluaran mereka. Yang kedua yaitu keyakinan konsumen. Ketidakpastian dapat mengganggu keyakinan konsumen tentang masa depan. Jika orang merasa tidak yakin tentang stabilitas ekonomi atau situasi yang akan datang, mereka mungkin cenderung menyimpan uang atau mengurangi pengeluaran mereka secara umum. Yang ketiga yaitu perubahan preferensi konsumen. Ketidakpastian dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Misalnya dalam situasi ketidakpastian kesehatan, orang mungkin lebih memprioritaskan pengeluaran untuk produk-produk kesehatan atau asuransi kesehatan. Di sisi lain, dalam situasi ketidakpastian politik, mungkin pergeseran preferensi konsumen untuk menghadapi produk-produk atau merek yang terkait dengan ketidakpastian tersebut. Yang keempat yaitu rasa aman dan kepercayaan. Selama ketidakpastian, rasa aman dan kepercayaan sangat penting bagi konsumen. Mereka cenderung mencari produk atau merek yang memberikan rasa aman dan kepercayaan atau yang dianggap dapat bertahan dalam situasi sulit. Meskipun konsumsi cenderung menurun selama periode ketidakpastian, dampaknya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi, sosial, dan pribadi yang mempengaruhi individu dan situasinya.
Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumsi? Mengapa itu begitu penting? Perilaku konsumsi adalah perilaku yang ditampilkan oleh individu atau kelompok ketika membeli, mengkonsumsi, atau memakai produk atau layanan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perilaku konsumen penting untuk dipelajari. Pertama, mempelajari apa yang dibutuhkan yang diinginkan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, memahami perilaku konsumen membantu perusahaan atau pemasar dalam memprediksi tren pasar ke depannya. Ketiga, studi perilaku konsumen membantu dalam mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, perilaku konsumen membantu dalam memahami bagaimana pola pikir konsumen, nilai, kesukaan, dan kebutuhan konsumen. Keempat, studi perilaku konsumen membantu manajemen operasi seperti manajer bisnis, staf penjualan, dan pelaku bisnis dalam mempertimbangkan hal yang konsumen sukai, sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Yang kelima yaitu studi perilaku konsumen juga membantu dalam memprediksi tren pasar ke depannya dan mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, mempelajari perilaku konsumen merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dalam pemasaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah itu permintaan stok modal dan arus investasi? Bagaimana kaitannya satu sama lain? Permintaan stok modal adalah jumlah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau negara. Permintaan stok modal adalah jumlah modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau negara untuk melakukan investasi. Arus investasi adalah jumlah investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau negara dalam suatu periode tertentu. Arus investasi dapat berupa investasi dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Investasi finansial meliputi investasi dalam bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan, syarat berharga, obligasi, dan sejenisnya. Sedangkan investasi non-finansial meliputi investasi fisik yang berwujud kapital atau barang modal termasuk pada di dalamnya inventory atau persediaan. Hubungan antara permintaan stok modal dan arus investasi berkaitan karena permintaan stok modal akan mempengaruhi arus investasi. Jika permintaan stok modal meningkat, maka arus investasi juga akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan stok modal menurun, maka arus investasi juga menurun. Arus investasi juga dapat mempengaruhi permintaan stok modal karena semakin besar arus investasi, semakin besar pula kebutuhan akan stok modal. Dalam konteks perekonomian suatu negara, investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor produksi. Investasi juga dapat menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan kerakyatan secara keseluruhan dan merata. Selanjutnya yaitu, jelaskanlah yang terbaik dari Anda tentang subsektor investasi, business based, perumahan, dan inventory. Dalam subsektor investasi terdapat 3 jenis investasi yang dapat dilakukan, yaitu business based investment, perumahan, dan inventory. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga jenis investasi. Pertama, business based investment. Investasi ini mencakup peralatan atau struktur yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Contohnya dari business based investment adalah mesin-mesin produksi, gedung, dan peralatan kantor. Yang kedua yaitu perumahan. Investasi ini mencakup pembangunan rumah dan pembangunan lainnya yang digunakan untuk tempat tinggal. Investasi perumahan dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan. Yang ketiga yaitu inventory. Investasi ini mencakup persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Inventory dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang siap dijual. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat. Investasi dan permintaan agregat memiliki hubungan yang erat karena investasi merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat. Investasi berpengaruh pada perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Investasi juga berpengaruh pada permintaan agregat karena pengeluaran investasi merupakan pembelian barang dan jasa oleh pelaku bisnis yang digunakan untuk modal fisik atau kepentingan produksi. Keputusan investasi bergantung pada tingkat bunga pinjaman atau keuntungan yang diharapkan. Pembangunan ekonomi membutuhkan investasi karena kegiatan investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga akan meningkatkan pemasaran agregat melalui pembangunan ekonomi.
Investasi dapat diperlukan untuk memenuhi permintaan produksi dan kesempatan kerja yang semakin meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro sesi 14. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.